Oh, ini Pak, kita taat pada fatwa MUI ya. Kalau FKUP maunya Bapak MUI. Pak FKBT, Bapak Dr. Yus. Oh, terakhir. Oke, oke Pak. Yang muda itu nggak berani, kalau yang tua nggak dulu. Bapak yang mewakili Majelis Umum Indonesia, kami persilakan Bapak Profesor Wajidi Sayadi. Kami persilakan Bapak. Baik, siap. Terima kasih Pak Pendeta. Ini moderator kita luar biasa ini. Baik, izin Pak Rekan Bin dari KJRI, rekan-rekan Pak Ibrahim dan Prof. Suryadi, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai dan tadi kita sejahtera. udah bilang dilebihkan sedikit. Kami di Majelis Ulama Lumayan lah ya. Indonesia, tugas kami itu pada dasarnya tidak keluar dari 3 sasaran. Saya ringkas saja nih kan waktu. Jadi di Majelis Ulama itu tugasnya hanya ada 3. Pertama itu adalah menjaga agama. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut himaya wa taqwiyatud din. Jadi menjaga dan menguatkan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Yang kedua adalah menjaga umat. Nah, nanti arahnya ini persaudaraan dan lari pada kebangsaan. Jadi himaya wa taqwiyatul ummah. Yang ketiga adalah negara. Jadi himaya wa taqwiyatud daulah. Jadi MUI ini tidak semata-mata mengurusi pada persoalan agama Islam. Tidak. Malah kalau kita lihat dalam tata kerja Majelis Ulama, ini justru kalau kita nanti kan bicara tentang aliran sesat, identifikasi aliran sesat, itu kriterianya dibuat itu tahun 2007, yang ada 10 kriteria yang itu menjadi dasar kita, termasuk teman-teman di kejaksaan. Kami sering sama-sama kejaksaan itu di Polda sebagai saksi ahli dan ikut terutama kasus kemarin yang terbaru itu Ahmadiyah di Sintang. Ya. Nah, jadi sebelum 2007 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran yang sesat. Itu tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haramnya teroris. Jadi ketika terjadi aksi terorisme di Bali 12 Oktober tahun 2002, 1 tahun kemudian Majelis Ulama Indonesia dengan sangat cepat merumuskan tentang haramnya terorisme. Karena itu merupakan perusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu Majelis Ulama Indonesia sekali lagi yang dijaga dan dikuatkan itu pertama adalah agama. Nah inilah kemudian nanti ketika ada penodaan, penistaan agama itu tampil di situ. Karena ini internal. Ya. Yang kedua adalah yang menjaga umat. Dalam rangka menjaga umat inilah kemudian seluruh faham, seluruh aliran, bahkan bukan cuma aliran, termasuk yang dalam kategori pangan, makanan, minuman yang diperkirakan tidak layak, tidak halal bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang itu. Namanya LPPOM. Kalau berkaitan dengan persoalan dan perekonomian dan perbankan, itu juga MUI mengeluarkan fatwa tentang itu. Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga perekonomian umat. Itu yang disebut dengan DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya sudah pengalaman juga ada di DSN, pengalaman juga di LPPOM, terutama di Komisi Fatwa. Saya di Komisi Fatwa ketika terjadi Kapatar Januari 2016.
Itu hampir seluruh kabupaten di Kalbar ini masuki Gapatар kecuali Sekadau. Di Polda teman-teman, terutama Direktur Kriminal Khusus tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan tindakan terhadap Gapatар, terutama ketika terjadi aksi di Mempawah pembakaran. Semua orang menuntut bagaimana Polda bisa bertindak terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Mempawah. Itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada statement tentang status keagamaan Gapatар ini menurut MUI seperti apa. Nomor satu yang paling cepat bergerak dan bekerja itu adalah Komisi Fatwa. Kebetulan waktu itu saya ketuanya. Jadi kami mengeluarkan fatwa tentang Gapatar itu seperti menulis sebuah skripsi. Karena semua data wawancarai tentang orang-orang yang didatangkan di sini, tapi paling banyak datanya di Polda yang saya ambil, barulah keluar fatwa. Ini semua dalam rangka menjaga umat, Nah, kalau menjaga negara itu tadi, ya. Jadi terutama karena MUI meyakini bahwa negara kita ini itu dicatat di dalam di Majelis Ulama namanya Al-Mitsaq Al-Watani. Jadi negara Indonesia ini adalah kesepakatan nasional. Karena negara Indonesia didirikan bukan oleh satu kelompok, didirikan bukan satu komunitas, tapi oleh pendiri negara ini berasal dari banyak bangsa, banyak suku dan komunitas yang lain. Maka ini adalah kesepakatan bangsa, kesepakatan nasional, namanya Al-Mitsaq Al-Watani. Dan itu wajib hukumnya kita jaga. Begitu juga kami di dalam Islam ada 5 hal yang wajib kita jaga. Yang pertama wajib dijaga itu adalah agama. Dalam hal ini adalah akidah, iman, dan tauhid. Yang kedua wajib dijaga adalah nyawa, kesehatan. Yang ketiga wajib dijaga itu adalah akal. Maka itulah pendidikan penting. Yang keempat wajib dijaga itu adalah keturunan, keluarga. Yang kelima adalah harta benda kepemilikan kita. Nah, ini 5 kewajiban tidak bisa berjalan dengan baik kalau negara lagi sedang kacau. Maka ketika negara kita amankan, kita jaga dengan baik, maka seluruh kewajiban ini akan ikut terjaga dengan baik. Maka keberadaan MUI adalah menjaga negara, menjaga agama, dan menjaga umat melalui persaudaraan kebangsaan. Terakhir, ya, karena ini judul saya identifikasi aliran sesat. Jadi MUI tahun 2007 baru mengeluarkan kriteria sehubungan dengan maraknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan tadi dibacakan Pak Rudi tadi itu ada namanya Dia Aidin. Dia Aidin ini saya pernah ketemu di Jakarta. Karena beliau itu orang Sulawesi, tapi itu tulisannya sangat bagus. Tiap minggu menulis sebuah tulisan semacam jurnal itu namanya Salamullah. Kalau dibaca, asik benar. Ya cuma karena terlalu jauh. Itu tidak ada kontrolnya, hanya lepas kontrol. Jadinya lah seperti itu. Nah, tahun 2007 lah keluarkan fatwa. Nomor 1 kriterianya itu adalah mengingkari ya tentang adanya rukun iman. Jadi ada rukun iman itu sudah disepakati. Ya. Yang begini-begini karena sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini. Kalau ada yang berbeda dari pandangan seperti ini namanya penyimpangan, bukan perbedaan. Jadi tidak bisa atas nama perbedaan, atas nama kebebasan berpendapat lalu kita ngomong seenaknya, itu tidak. Karena di dalam agama ada namanya qat'i dan ada yang zonni. Kalau sudah qat'i tidak ada penafsiran yang lain kecuali itu, maka itulah jadikan pegangan. Nah, ketika masuk pada wilayah akidah itu termasuk ini yang nomor 1. Salah satu kekeliruannya Gapatар persis yang ini. Ada 7 sampai 10 kekeliruan Gapatar. Salah satu diantaranya itu rukun imannya tidak sampai 6. Ada yang kurang. Nah, ini persis berada pada nomor 1 ini. Jadi rukun iman, rukun Islam itu dikurangi. Yang kedua adalah meyakini dan mengikuti akidah
yang tidak sesuai dengan pedoman dasar, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Jadi hanya berdasarkan, nah itulah tadi itu banyak misalnya dari nenek moyang atau berasa mimpi lalu merasa hebat dan segala macam, lahirlah semacam akidah tersendiri, tidak punya dasar dari Al-Quran dan hadis. Itu kriteria yang kedua. Yang ketiga adalah meyakini masih adanya wahyu yang turun setelah Al-Quran. Nah, ini juga terjadi pada Gapatar. Karena Gapatar itu mempercayai dan meyakini bahwa sepanjang hidup ini Nabi mesti ada. Jadi mereka punya catatan begini nih, ini tulis tangan, saya udah dapat semua dulu sebelum mereka fatwa. Jadi dia gambarkan kertas putih, lalu digaris begini nih. Nah itu, baru digaris rata. Ada bawah hitam, di atas putih, hitam, di atas putih. Kenapa hitam? Ke situ tidak ada masa kenabian. Jadi tidak boleh ada masa yang kosong kenabian, maka tidak boleh ada nabi. Maka setelah Nabi Muhammad mereka masih percaya namanya Al-Masih. Nah, jadi itu satu kekeliruan itu. Jadi itu kriteria yang ketiga. Ketika ada yang mengaku bahwa dia baru mendapatkan wahyu dari Tuhan dan dia mengaku sebagai nabi palsu. Dan Indonesia setahu saya ya negara yang paling banyak nabi palsunya. Dan bukan hanya nabi palsu. Tidak ada Tuhan di dunia yang pernah dipenjara kecuali Tuhan yang ada di Indonesia. Namanya Lia Aidin. Lia Aminuddin sebelahnya itu suaminya itu dosen dan dia juga alumni IAIN. Jadi Aminuddin itu. Maka bicara ayat, bicara hadis luar biasa itu. Jadi itulah senjatanya Tuhan yang pernah dipenjara itu. Namanya Lia Aidin. Tadi disinggung. Jadi karena dia percaya tentang adanya wahyu setelah Al-Quran. Yang berikutnya adalah kriteria yang keempat mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dianggap ya diingkari keasliannya, kebenarannya. Itu sih macam-macam lah itu. Wah itu bukan dari Tuhan, itu kan cuma karangan Muhammad itu. Itu termasuk identifikasi yang keempat. Yang kelima adalah menafsirkan Al-Quran sebagai sumber pokok dalam Islam tanpa dasar kaidah tafsir. Hanya hati-hati begini, dari para penyuluh ketika bicara Al-Quran karena bahasanya beda, bersumber dari yang maha gaib, maka bahasanya itu harus menggunakan kaidah. Nah ketika ada orang menafsirkan seenaknya dengan alasan kebebasan berpendapat, maka itu harus berhati-hati karena itu masuk kategori yang kelima tentang yang sesat. Yang berikutnya adalah ya ini pasti mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah, itu pasti ya, karena itu juga tidak ada perbedaan pendapat. Yang keenam, yang ketujuh ya yang keenam ya menghina ya, melecehkan dan atau merendahkan nabi dan rasul. Nah, inilah yang masuk yang kategori penistaan. Bikin karikatur lah dan segala macam yang tidak selayaknya. Yang kedelapan, yang ketujuh, ya mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, ya sebagai rasul terakhir sama tadi. Yang berikutnya mengubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang memang sudah ditetapkan secara syariat, yang tidak ada perbedaan. Lain halnya kalau masalah furu, itu biasa. Ya, jadi ada satu pandangan, kemudian pendapatnya ada tiga, dan itu semuanya boleh diikuti. Itu bukan bagian dari penyimpangan. Dan yang terakhir adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Nah, kenapa ini kemudian diidentifikasi menjadi penting? Karena dari sekian banyak pemicu munculnya keresahan umat, terutama sesama internal, ini gara-gara aliran seperti ini. Karena ini persoalan sensitif. Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk kegelisahan dan pertanggungjawaban terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, terhadap agama dan keutuhan persaudaraan baik secara internal sesama Islam maupun persaudaraan sesama anak bangsa, maka diperlukan kriteria sebagai pedoman untuk tidak gampang mengkafirkan terhadap sesama kita. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai dan sejahtera untuk kita. Kita kasih salam damai mulia kepada Profesor Dr. Wahyudi Jayadi MAG.
Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini diliput oleh TV nasional, yaitu Kompas TV, kemudian TVRI dan Ruai di Kalbar dan juga TVRI Kalbar. Jadi nanti sesudah kegiatan selesai Yakobus nanti Julian Elis TV. Fancy Press. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ketua FKUI Provinsi Kalimantan Barat, Profesor Dr. Ibrahim MA, dengan tema bahaya fanatisme etnis dan agama tanpa disertai dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Kepada Profesor, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore untuk kita semua. Ketua FKUB harus mengucap itu Pak, nggak boleh enggak. Baik, yang saya hormati Bapak-bapak para narasumber, kemudian moderator, terima kasih, pengurus IPARI dan hadirin semuanya, para penyuluh agama Republik Indonesia yang saya muliakan. Terima kasih, saya berbangga hati bisa hadir di sini, bisa berbicara, berada di depan para penyuluh agama se-Indonesia, ya, penyuluh agama yang ada di Indonesia Kalimantan Barat. Mudah-mudahan saya tidak lebih dari 10 menit waktunya. Tolong diingatkan Pak Yus, Pak Moderator, waktu kita terbatas. Saya diberikan amanah untuk bicara tentang bahaya fanatisme tanpa ilmu pengetahuan, fanatisme etnik dan agama tanpa ilmu pengetahuan. Nah, saya kira saya akan meringkas bahasanya, bahaya fanatisme buta, kira-kira seperti itu. Disertasi dia. Nah, pertama saya ingin sampaikan, mumpung saya hadir di depan para penyuluh, para penyuara pesan-pesan agama. Penyuluh itu kan penyuara pesan-pesan agama, gitu ya. Saya ingin sampaikan ada wajah agama yang harus selalu kita tampilkan pada umat kita. Ada dua wajah agama yang disebut dengan Janus Spes itu. Satu, agama menampilkan wajah yang ramah, penyayang, membawa kedamaian, cinta kasih dan seterusnya. Itu satu wajah agama. Tapi sesungguhnya di balik itu ada wajah yang berbeda dari agama. Ada wajah agama yang sangar, yang sadis, yang kejam, yang sanggup membawa orang untuk saling membunuh, menghilangkan nyawa. Itu wajah yang kedua. Itu yang disebut dengan Janus Spes. Janus Spes, ya, dua wajah agama. Nah, itu saya berharap para penyuluh agama bisa menampilkan wajah agama yang pertama tadi, wajah agama yang ramah, membawa kedamaian, kenyamanan, kerukunan, kebahagiaan dan seterusnya. Jangan wajah yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menguatkan tesa tadi, dua wajah agama itu. Ada sebuah tulisan yang menarik, saya kira bisa kita baca, tulisan Karnes Kimbal, guru besar studi agama-agama. Dia menulis tentang when religion become evil, dan sudah diterjemahkan bukunya menjadi tatkala agama menjadi pembinasa, tatkala agama hadir menjadi petaka, gitu ya. Nah, mengapa agama bisa menampilkan dua wajah itu? Ini tolong disuarakan oleh para penyuluh. Mengapa agama bisa menampilkan dua wajah itu? Pertama, tanpa wajah yang menjadi pembunuh yang kejam tadi, become evil itu, ketika terjadinya truth of claim tentang kebenaran agama, truth of claim, kebenaran kebenaran sepihak. Klaim kebenaran. Klaim kebenaran sebenarnya sesuatu yang normal, ya. Tidak mungkin kita mengambil sesuatu yang kita tidak mengakui sebagai sebuah kebenaran. Itu normal. Kita mengambil, sebut saja misalnya saya mengambil Islam, memilih Islam, karena saya percaya bahwa Islam itu benar. Begitupun agama yang lain. Itu sudah klaim kebenaran sebenarnya. Tetapi yang bahaya itu ketika klaim kebenaran itu dianggap sebagai satu-satunya. Kalau saya mengambil kebenaran ini, maka kebenaran hanya ada pada saya. Di luar saya tidak ada kebenaran. Itu pertama yang menjadi bahaya. Turut klaim itu. Yang kedua, ketika terjadinya pengkultusan individu atas nama agama.
pemputusan individu yang terlalu taat dengan seseorang, misalnya atas nama agama, bahwa tidak ada kebenaran lain kecuali pada orang itu, tidak ada kebenaran bisa dipercaya kecuali pada seseorang itu kultus namanya. Nah itu tidak boleh. Nah, inilah nanti yang akan menimbulkan wajah-wajah fanatisme yang buta itu tadi. Kemudian yang ketiga, ketika terjadinya sindrom negara agama. Sindrom kekuasaan mendirikan negara agama. Ini terjadi di kita misalnya bahwa negara ini harus negara agama, harus berfalsafah pada agama. Tidak mungkin itu bisa diwujudkan pada negara-negara yang sesungguhnya beragam keagamaan seperti kita di sana. Ini berbahaya. Ini bisa menjadikan agama sebagai pembunuh yang kejam tadi. Kemudian menghalalkan segala cara atas nama agama, atas nama kebenaran agama, padahal tafsir agama sendiri misalnya, kemudian menghalalkan semua cara. Ini juga menjadi pemicu agama menjadi pendatang bencana. Kemudian pemeluk agama meneriakkan perang suci agama. Nah, ini karena berbeda agama, kemudian kita boleh memerangi orang yang berbeda agama. Ini juga menjadi penyebab mengapa agama menjadi bencana. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, pastikan sebagai penyampai pesan-pesan keagamaan, 5 hal ini tidak terjadi pada umat kita, umat beragama. Nah, kemudian bicara soal fanatik itu apa sebenarnya? Mengapa fanatik ini menjadi bahaya? Fanatik itu kan kalau sederhananya adalah sebuah penerapan nilai agama yang kuat dan ketat. Fanatik itu sederhana gitu. Bagaimana meyakini kemudian menerapkan nilai-nilai agama secara kuat dan ketat. Pada tahap itu sebenarnya fanatik itu sesuatu yang biasa, normal. Bahkan dalam beragama harus ada keharusan kita untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan kita secara baik, secara benar. Tetapi ada potensi berbahaya ketika penerapan itu dilakukan secara ketat misalnya. Tidak boleh sedikit, tidak ada kelonggaran sedikit pun. Nah, ini akan menjadi potensi bahaya sehingga melahirkan sikap-sikap yang fanatisme itu dari sikap fanatik tadi yang pada tahap itu masih normal, wajar, bahkan keharusan, kemudian menjadi fanatisme ketika apa yang diterapkan secara ketat dan kuat itu dipaksakan diterima oleh semua orang, dipaksakan pada semua orang. Nah, keyakinan saya harus saya terapkan secara kuat, ketat, itu wajar, harus beragama. Tetapi ketika keyakinan saya, pandangan saya harus dipaksakan untuk diikuti oleh orang lain. Kalau tidak ikut, maka dia menjadi musuh saya. Kalau tidak ikut, maka dia harus diluruskan, bahkan boleh dibunuh. Nah, inilah yang menjadi berbahaya. Inilah awal dari sikap-sikap yang fanatisme itu, sikap-sikap yang berbahaya tadi. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, perlu kita mengenal sebagai penyuluh, perlu kita mengenal ada potensi-potensi fanatisme itu, sikap-sikap fanatisme itu ketika misalnya terjadi, kita menemukan misalnya, saya tampil di sana ya, kita menemukan ada sikap-sikap beragama yang mendukung pandangan kelompok tertentu dengan sangat kuat, sehingga dia bersikap eksklusif, tidak membuka diri dengan pandangan-pandangan lain yang berbeda. Ini ciri dari awal fanatisme yang berbahaya itu. Kemudian dari sikap tadi memunculkan perilaku yang sulit atau tidak mau menerima perbedaan. Di mana? Karena dia menganggap pandangan dia yang benar, keyakinan dia yang benar, dia tidak menerima ada pandangan lain, ada keyakinan lain yang berbeda di hadapannya. Ya. Kemudian mudah terjadinya konflik hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan sikap dan seterusnya tadi. Nah, pada akhirnya akan melahirkan individu beragama yang egois. Egois itu nanti melahirkan egosentris. Egosentris itu dalam kelompok masyarakat menjadi etnosentris. Dalam kelompok agama menjadi ego religius sentris. Nah, ini sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kita sebut sebagai embrio dari fanatisme buta. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya sebagai penyuluh,
Solusi yang harus kita lakukan adalah pastikan sebagai penyuluh kita membangun literasi keagamaan yang baik pada umat kita. Apa di antara yang harus kita bangun? Misalnya perbaiki pemahaman sosial dan pemahaman keagamaan. Itu yang harus kita perbaiki supaya umat kita tidak terjebak pada ciri-ciri yang fanatisme buta tadi. Kemudian bangun sikap-sikap yang inklusif, sikap yang moderat, bahwa kita berbeda, kita punya kebenaran, tetapi orang lain tidak mungkin punya kebenaran yang diyakini. Itu sikap-sikap yang inklusif, sikap-sikap yang moderat. Kemudian pahami tentang realitas perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang pasti ada, tidak bisa kita hindari perbedaan itu. Karena orang fanatisme itu sesungguhnya orang yang tidak mau melihat perbedaan. Kemudian hindari konflik dan perselisihan karena perbedaan. Dan yang kelima, perbanyak komunikasi dan integrasi sosial yang tulus antar etnik dan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, fanatisme buta itu kalau saya ingin contohkan itu layaknya orang yang hidup seperti katak dalam tempurung, yang dia hanya tahu dengan kebenaran dirinya, yang dia hanya tahu dengan keyakinan dirinya, yang dia hanya tahu dengan apa yang dia anggap baik. Dia tidak pernah tahu ternyata di luar dirinya ada kebenaran yang lain, ada orang lain yang meyakini kebenaran yang lain dari dirinya. Nah, ini fanatisme buta. Karena itu pastikan kita harus bangun interaksi, bangun umat kita, beri pengalaman umat kita untuk interaksi sosial dan keagamaan yang tulus. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, terakhir, sebagai bagian dari perpanjangan suara-suara keagamaan, pesan-pesan keagamaan, pastikan Bapak Ibu semuanya seperti yang kami lakukan di FKUB misalnya, pastikan kita beri literasi keagamaan, literasi sosial, literasi kerukunan pada umat kita, bahwa siapapun kita, apapun etnik, apapun agama kita di sini, pertama bahwa kita adalah sama-sama manusia yang bertuhan. Siapapun kita yang hidup di bumi Indonesia ini adalah sama-sama manusia yang bertuhan, yang menyembah pada Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, apapun etnik dan agama kita, sadarkan umat kita bahwa sesungguhnya semua kita adalah Indonesia, apapun agama kita, apapun etnik kita, dan kita telah bersepakat dengan ideologi berbangsa kita, ideologi Pancasila, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita umat beragama, kita masyarakat religius, tapi kita bukan negara agama. Saya selalu mengkampanyekan bahwa sesungguhnya Pancasila bukan agama, Pancasila bukan Al-Quran, bukan hadis dalam Islam, tetapi Pancasila adalah implementasi Islam di bumi Indonesia. Karena itu tidak ada alasan untuk kita menolak Pancasila dan NKRI sebagai dasar negara kita. Dan terakhir adalah bangun kesadaran pada umat kita bahwa pahamilah tidak ada yang istimewa di antara kita manusia kecuali ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan siapa di antara kita yang paling bisa memberikan banyak kemaslahatan dan kemanfaatan kepada manusia lainnya. Itulah sesungguhnya yang harus kita bangun sebagai benteng untuk kita mengatasi, mencegah dari fanatisme buta yang berbahaya pada negara kita tercinta. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Ada materi di sana yang panjang, saya tidak ikut lagi materi di sana, sedang dibaca nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada Profesor Dr. Ibrahim. Selanjutnya pemateri yang terakhir disampaikan oleh Ketua FKPT Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Yusriadi, dengan materi cikal bakal munculnya aksi ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Kepada Bapak Dr. Yusriadi, kami persilakan.